Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC, PhD, Ketua IAKMI Pengda Sumut, yang pada hari ini akan mendiskusikan sebuah judul yang kami pikir cukup menarik untuk kita diskusikan, yaitu membentuk generasi kesehatan sebagai leader of health untuk mewujudkan Indonesia sehat. Para peserta seminar nasional yang kami hormati, kalau kita lihat dari judul di atas, menjadi tantangan kita adalah mewujudkan Indonesia sehat. Bagaimana sebenarnya Indonesia sehat itu? Indonesia sehat itu adalah tercantum dalam misi pembangunan kesehatan kita, yaitu mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Dapat kita katakan, masyarakat di sini adalah generasi, all the generation yang ada di dunia ini untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia sehat. Indonesia sehat itu terwujud dengan misi pembangunan kesehatan kita, yang salah satu misinya adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Untuk menuju Indonesia sehat itu, Indonesia pun merupakan salah satu dari 170 negara yang ikut serta dalam menandatangani komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih kita kenal dengan Sustainable Development Goal, di mana SDG ini mengadopsi ke dalam target-target pembangunan nasional pemerintah Indonesia, sehingga diharapkan bahwa pembangunan kesehatan kita menuju universal health coverage yang berkontribusi dalam pencapaian semua tujuan yang ada dalam SDGs. Sebagai contoh, untuk mewujudkan Indonesia sehat itu, pemerintah melakukan satu usaha yang saya pikir sangat sempurna, yaitu melalui pendekatan keluarga, di mana program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga itu dilaksanakan secara total coverage yang memiliki 12 indikator PISPK. Diharapkan akan mewujudkan desa yang sehat atau kelurahan yang sehat, kecamatan yang sehat, kabupaten yang sehat, provinsi yang sehat, dan Indonesia yang sehat. Ke-12 indikator itu, para peserta seminar nasional yang kami hormati, pertama adalah keluarga mengikuti program keluarga berencana. Yang kedua, kita bisa melihat ibu-ibu bersalin di Vaskes. Yang ketiga, kita melihat bahwa bayi-bayi kita mendapat imunisasi dasar lengkap. Keempat, bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Memantau pertumbuhan balita tiap bulan. Penderita TB paru berobat sesuai standar. Penderita hipertensi diobat secara teratur. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. Tidak ada anggota keluarga yang merokok. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat, dan semua anggota keluarga menjadi anggota JKN. Dan 12 indikator ini selalu kita lakukan pengukuran-pengukuran yang kita harapkan dari waktu ke waktu keluarga kita bisa mencapai semua 12 indikator ini, dan diharapkanlah akan terwujudlah Indonesia sehat. Tapi itu semua harus bisa didorong oleh semua generasi kita. Dan siapakah generasi itu? Mari kita diskusikan generasi itu. Generasi itu tentunya juga menjadi fokus IAKMI, yaitu peta perjalanan kehidupan manusia. Jadi generasi itu diawali dengan bayi lahir. Jadi bagaimana kita bisa menyambut manusia baru, kemudian remaja, bagaimana bisa mempertahankan eksistensi bangsa, kemudian dewasa, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas bangsa, dan 4, bagaimana para lansia kita bisa berterima kasih kepada mereka karena mereka telah memberikan tapak untuk pembangunan bangsa Indonesia. Jadi keempat generasi ini haruslah memberikan kontribusi untuk mewujudkan Indonesia sehat tadi. Nah, setiap generasi tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana bayi dan balita di Indonesia, bagaimana remaja, bagaimana dewasa, dan bagaimana lansia. Nah, untuk
menunjang atau mendorong kepemimpinan di dalam public health, tentunya kita sangat diharapkan untuk mendorong remaja kita. Karena masa depan kita ada di kelompok sasaran remaja. Tentunya kita perlu memahami bagaimana remaja kita, di mana kita sangat tahu bahwa remaja itu cenderung melakukan proses pencarian jati diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu menentang dan memberontak. Mereka adalah kelompok yang senang bereksperimen dan bereksplorasi. Mereka cenderung membentuk kelompok dan kegiatan dalam berkelompok, dan mereka adalah yang mempunyai perilaku yang berisiko, sehingga bagian dari proses perkembangan yang normal. Jadi kita harus memahami kelompok remaja itu, dan ini adalah calon pemimpin di masa depan yang kita perlu tanamkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga kita harapkan mereka bisa memberikan contoh, mereka bisa mendorong, mereka bisa memotivasi keluarga mereka, masyarakat untuk bisa hidup lebih sehat. Ya, kelompok yang kita kategorikan dalam generasi tadi, remaja, dewasa, dan lansia, itu merupakan kelompok yang boleh kita jadikan sebagai a public health leader. Jadi kita akan mendiskusikan apa sebenarnya leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan tindakan yang kreativitas, di mana merupakan kemampuan seseorang untuk melihat masa depan, kemudian mempertahankan atau bertanggung jawab kepada masa lalu. Sehingga public health leadership itu sangat memerlukan komitmen atau social justice untuk membangun nilai-nilai yang ada dalam individu ataupun dalam komunitas. Jadi public health leader itu harus membolehkan setiap generasinya untuk mengejar atau mendesain agenda-agenda kesehatan masyarakat, sehingga pemimpin itu harus bisa mencadangkan atau menawarkan paradigma yang baru ketika sesuatu yang lama itu sudah dianggap tidak efektif. Para peserta seminar nasional, kami akan menjelaskan 8 prinsip yang sangat penting sekali untuk mendorong generasi yang sehat di Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam kesehatan masyarakat. Setiap generasi itu harus memainkan perannya untuk menjadi public health leader. Jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah public health leader, jadi seorang pemimpin di dalam kesehatan masyarakat itu harus mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi status kesehatannya. Jadi apapun generasi itu, seorang remaja, dewasa, ataupun lansia, dia mempunyai kemampuan untuk mendeteksi status kesehatan, apakah kesehatan individunya, apakah kesehatan keluarganya, ataupun kesehatan masyarakat atau populasinya. Jadi mereka itu mampu mengevaluasi kapasitas yang ada di masyarakat untuk menekankan sebenarnya mana yang menjadi prioritas di bidang kesehatan. Contohnya misalnya di era COVID-19 ini, setiap generasi itu bisa meyakinkan grupnya bahwa memang COVID-19 ini bisa kita selesaikan dengan prokes misalnya, dengan peraturan misalnya, sehingga kita bisa mengimplementasi ukuran-ukuran untuk mencegah atau mengurangi dampak dan menghindari status krisis kesehatan masyarakat itu. Kemudian pemimpin di dalam kesehatan masyarakat itu tidak harus bergantung kepada model-model kesehatan yang ada saat ini, tapi kita juga harus bisa mengimplementasikan model-model yang baru yang menjamin masyarakat kita tentunya untuk dapat lebih sehat, misalnya dengan sistem yang terintegrasi dalam pelayanan ataupun program kesehatan.
Dan pemimpin Kesmas juga harus mampu untuk melakukan restrukturisasi kebijakan dan tata kelola dalam kesehatan masyarakat. Kemudian pemimpin Kesmas juga harus mampu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang merupakan dasar terhadap kebijakan masa depan dengan mempertimbangkan kebijakan pada masa lalu. Jadi itu merupakan prinsip yang pertama yang harus kita miliki untuk generasi kesehatan masyarakat kita, apakah itu dia remaja, apakah itu dia dewasa, ataupun dia lansia. Artinya prinsip ini bisa kita jalankan. Kemudian sebagai prinsip yang kedua, bahwa sebagai pemimpin Kesmas, apakah itu dalam semua generasi remaja, generasi dewasa, dan generasi lansia, itu harus mempunyai kepercayaan yang dalam bahwa aktivitas-aktivitas promosi kesehatan itu dan pencegahan penyakit adalah sesuatu yang paling memungkinkan. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan generasi kita bahwa promosi itu dan pencegahan itu adalah lebih baik. Karena sudah dapat kita saksikan, sudah dapat kita rasakan bagaimana kerugian yang dialami oleh anggota keluarga kita, anggota masyarakat kita, jika kita sampai jatuh sakit. Kemudian para public health leader itu harus benar-benar percaya kepada prinsip-prinsip yang diajarkan atau yang dijelaskan oleh pendahulunya, atau kita katakanlah mentor-mentor di dalam masyarakat itu. Kemudian public health leader juga harus memainkan peran yang penting dalam mempromosikan kesehatan dalam komunitas anggotanya. Dan itulah merupakan bagian yang penting. Dan prinsip yang ketiga, bahwa sangat diharapkan sekali generasi kesehatan masyarakat, kepemimpinan kesehatan masyarakat itu harus mampu membentuk koalisi masyarakat, sehingga yang dibutuhkan untuk membangun atau menekankan pentingnya kebutuhan kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu adalah merupakan tanggung jawab community dan populasi yang harus kita jalankan berdasarkan aktivitas-aktivitas. Artinya misi kesehatan masyarakat itu bekerja di dalam sebuah grup, di dalam suatu masyarakat untuk memperbaiki kesehatan dan anggota dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ada prinsip ketiga merupakan bagian yang penting untuk dapat kita dorong bersama dalam generasi dalam kesehatan masyarakat ini. Yang keempat, yaitu bagaimana lokal dan pemimpin-pemimpin kesehatan, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, itu harus kita dapat ajak untuk bekerja sama, untuk memproteksi kesehatan semua warga dengan mengabaikan tentang gender, race, suku, etnisitas, dan sosial ekonomi. Jadi bagaimana para generasi kesehatan masyarakat itu mampu untuk mewujudkan kondisi sehat itu dengan mengabaikan beberapa permasalahan tadi. Prinsip yang kelima adalah rasional community, artinya kita membangun bagaimana kita membangun sebuah perencanaan yang rasional yang memerlukan kolaborasi di antara agensi public health, kemudian lokal, dan semua stakeholder, agar kita mempunyai rasa kebersamaan untuk membangun kesehatan masyarakat itu. Dan yang keenam adalah bahwa public health leader itu harus mempelajari teknik-teknik kepemimpinan dan praktek dari pengalaman-pengalaman public health leader sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, public health leader harus terus-menerus mengembangkan kepemimpinannya dan skill mereka. Dan yang kedelapan, public health leader harus committed, tidak hanya untuk kemampuan belajarnya, tapi juga pada kemampuan personal growth-nya. Jadi beberapa faktor yang sangat penting yang perlu kita dorong ialah mereka pertama respect, mereka ialah bertanggung jawab, mereka ialah berani mengambil risiko, mereka bisa
diberikan penghargaan, mereka mempunyai hubungan, mereka bisa menjadi sebuah role model, dan mereka bisa menjadi konsep-konsep pembaharuan dalam kesehatan masyarakat. Jadi ke-8 prinsip ini, dan saya pikir mungkin ada prinsip-prinsip yang lain, tapi 8 prinsip ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita dorong bagi para generasi untuk menuju Indonesia yang lebih sehat. Baik, setelah kita mendiskusikan tentang bagaimana program PISPK, sebuah program yang bertujuan untuk mencapai Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, kita mendiskusikan bagaimana keterlibatan Indonesia dalam SDGs, kemudian kita mendiskusikan bagaimana IAKMI menghormati setiap perjalanan kehidupan manusia, kita telah mendiskusikan bagaimana kriteria remaja sebagai masa depan kita dalam kesehatan masyarakat. Kemudian kita sudah mendiskusikan prinsip-prinsip kepemimpinan Kesmas yang harus diadopt setiap generasi untuk dapat menyehatkan bangsa Indonesia. Dan yang tak terpenting untuk mewujudkan Indonesia sehat itu, aspek yang tidak kalah penting ialah aspek kesehatan masyarakat. Nah, ini merupakan elemen inti dari bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi fungsi kesehatan masyarakat itu adalah sebuah intervensi kesehatan yang akan difokuskan pada berbagai determinan. Apakah itu penyebab langsung atau penyebab tidak langsung, dan itu berharap akan dapat mengurangi risiko penyakit atau risk reduction. Dengan demikian, fokus fungsi kesehatan masyarakat kita adalah upaya pencegahan. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, kita melihat bahwa kita memasuki sebuah era universal health coverage, yaitu jaminan kesehatan nasional, di mana kinerja fungsi kesehatan itu kita lihat mulai menurun. Ya, karena memang kita lihat kita banyak bergerak di hilir, dan kita kurang memberikan penekanan di hulu. Nah, kita berharap bahwa akan lahir generasi-generasi kesehatan masyarakat yang memberikan penekanan pada aspek di hulu. Banyak sekali yang harus kita kuatkan. Salah satunya ialah pendekatan keluarga sehat tadi. Jadi kalau kita bisa memberikan pendekatan di hulu, tentunya kita bisa melakukan dorongan-dorongan sehingga masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pencegahan-pencegahan, sehingga hilirnya bisa kita perlambat. Nah, tidak seperti sekarang ini yang terjadi di era COVID-19 ini, bahwa kita tidak bisa melakukan rekonstruksi atau membangun lingkungan atau kemampuan ataupun kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, sehingga dampaknya adalah meledaknya di hilir, sehingga kita lihat rumah sakit kita penuh dengan pasien COVID-19. Artinya kesadaran masyarakat, kedisiplinan masyarakat ini perlu kita pertanyakan, sehingga kita memang mengharapkan adanya perubahan-perubahan pada masa yang akan datang. Jadi COVID-19 ini merupakan proses pembelajaran bagi kita. Jadi kita bisa melihat lambatnya laju penurunan kematian ibu, lambatnya laju penurunan kematian bayi, dan penyakit-penyakit yang lain itu dapat dicegah dengan imunisasi dan juga dengan perbaikan gizi. Jadi usaha-usaha promotif dan preventif itu menjadi prioritas dibandingkan dengan usaha-usaha kuratif. Ada 4 kinerja yang harus kita lihat untuk mengevaluasi kinerja pembangunan kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana kinerja upaya kuratif. Yang kedua ialah bagaimana kinerja upaya promotif dan preventif. Yang ketiga ialah bagaimana kinerja intervensi yang bersifat lintas sektor. Dan yang keempat adalah bagaimana kinerja penguatan sistem kesehatan. Jadi evaluasi kinerja pembangunan kesehatan ini amatlah penting bagi kita, terutama generasi public health, generasi kesehatan masyarakat, karena kita akan melakukan perbaikan setiap evaluasi yang dilakukan untuk pencapaian kinerja tersebut. Misalnya kinerja upaya promotif dan preventif yang saat ini kita lihat tidak menjadi prioritas. Nah, ini harus kita dorong bersama sehingga setiap generasi di bidang kesehatan masyarakat itu bisa berkontribusi
untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Jadi bagaimana terbentuknya komunitas-komunitas remaja, ya kita bisa lihat komunitas-komunitas ini bisa kita dorong untuk meyakinkan grupnya bahwa memang promotif dan preventif adalah aspek yang penting, dan evaluasi-evaluasi perlu dilakukan, karena memang kita lihat bahwa akhir-akhir ini memang terutama generasi remaja kita itu menjadi target, ya, terutama kalau kita lihat bahwa remaja menjadi target rokok, ya, kemudian remaja menjadi target nafza dan sebagainya, sehingga kita harus mendorong komunitas-komunitas yang ada di remaja ini untuk bisa mengedepankan kesehatan, mengedepankan nilai-nilai yang sudah ditanamkan pada mereka. Kemudian kita bisa lihat kinerja intervensi yang bersifat lintas sektor, dan bagaimana artinya lintas sektor ini bisa memberikan kontribusi kepada setiap generasi, apakah itu di balita, bayi, balita, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Artinya bahwa bidang-bidang ini membutuhkan kreativitas yang lintas sektor dari berbagai macam fungsi dan tanggung jawabnya. Kemudian bagaimana kalau terwujud ini, tentunya kita mendapatkan sebuah penguatan dalam sistem kesehatan kita. Jadi apapun masalah kesehatan ke depan yang dihadapi, kita sudah terus melakukan evaluasi sehingga kita bisa mendapatkan model yang betul-betul tangguh dalam menghadapi berbagai macam permasalahan kesehatan masyarakat. Nah, yang menjadi isu strategis dalam mencapai pembangunan kesehatan atau dalam mencapai Indonesia sehat ini, dan ini saya pikir menjadi tantangan bagi setiap generasi. Yang pertama adalah akses. Jadi akses dan mutu upaya kesehatan perorangan itu belum optimal. Jadi kita masih banyak kekurangan sumber daya manusia, kita masih banyak kekurangan teknologi dan sebagainya. Yang ini perlu kita dorong agar mutu upaya kesehatan perorangan itu menjadi berkualitas. Kemudian kita melihat juga kinerja upaya kesehatan masyarakat kita yang cenderung menurun, apalagi di era COVID-19 ini, di mana kita cenderung khawatir yang berlebihan, sehingga panik, sehingga kita kadang-kadang mengabaikan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita banyak melihat bahwa upaya lintas sektor itu belum terlaksana dengan baik, sehingga setiap generasi itu perlu memikirkan bagaimana kita bisa memberikan dorongan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan kita agar mereka bisa berintegrasi. Jadi bersama-sama untuk memperbaiki kinerja kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kapasitas sistem kesehatan kita yang belum optimal. Jadi memang kelihatan bahwa sistem kesehatan kita masih rapuh, artinya tidak setangguh negara-negara lain, dan ini memang dibuktikan bagaimana kita menghadapi COVID-19 yang sampai sekarang ini kita belum dapat keluar dari krisis ini, sehingga memang diperlukan sebuah konstruksi sistem kesehatan yang betul-betul kuat sehingga kita bisa tangguh dalam menghadapi permasalahan kesehatan masyarakat ini. Dan kita perlu melahirkan beberapa rekomendasi, yaitu kita perlu melakukan penguatan tata kelola, mencakup penguatan koordinasi lintas sektoral, penguatan sumber daya manusia untuk fungsi-fungsi kesehatan masyarakat, agar kegiatan surveillance, promosi kesehatan, fungsi kesehatan lingkungan, fungsi kesehatan gizi, laboratorium, pengelolaan farmasi, serta manajemen data dan pelaporan itu dilaksanakan sesuai standar. Kemudian penguatan sistem surveillance ini perlu selalu di-updating sehingga menjadi pedoman atau surveillance dalam kita melakukan perbaikan-perbaikan dan kerjasama dengan berbagai macam sektor. Penguatan penelitian dan analisis kebijakan juga sebagai masukan untuk kita menganalisis kebijakan dan upaya untuk memperkuat peran lintas sektor. Dan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan itu adalah 80% ditentukan oleh sumber daya manusia kesehatan selain pembiayaan. Artinya, generasi itu yang kita jelaskan tadi adalah merupakan SDM
artinya generasi itu juga merupakan partisipasi dari masyarakat. Jadi kita tidak bisa hanya mengharapkan dari program-program pemerintah, tapi kita sangat berharap bahwa bagaimana partisipasi masyarakat. Artinya semua lapisan masyarakat itu merupakan sumber daya yang sangat penting untuk mendorong keberhasilan program-program kesehatan, sehingga 80% itu ditentukan sumber daya manusia kesehatannya selain pembiayaannya. Dan akhirnya kami berharap bahwa kepemimpinan itu ada pada profil kesehatan masyarakat yang selalu kami dengungkan kepada masyarakat, yaitu a miracle. Artinya seorang public health itu harus bisa menjadi seorang manajer, seorang public health itu harus bisa menjadi seorang inovator, seorang public health itu harus bisa menjadi researcher, seorang public health itu harus bisa menjadi apprenticer, seorang public health itu harus bisa menjadi komunitarian, seorang public health itu harus bisa menjadi edukator. Miracle. Ini adalah profil seorang sarjana kesehatan masyarakat atau ahli kesehatan masyarakat yang kita harapkan bisa menjadi pemimpin Kesmas pada masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada seminar nasional ini. Mudah-mudahan diskusi ini akan menjadi titik awal kita untuk mendiskusikan masa depan kesehatan masyarakat melalui generasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.